Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mari Muhammad. Saya merupakan seorang mahasiswa psikologi di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya bermaksud menjelaskan sebuah materi kepada Anda, yaitu materi diagnosis multikausal. Diagnosis sendiri merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pengobatan pada individu. Oke. Dan diagnosis sendiri adalah merupakan kesimpulan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan status mental. Diagnosis multikausal sendiri adalah diagnosis yang didasari atas beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab individu itu mengalami gangguan kejiwaan ya. Untuk yang pertama itu ada faktor organik ya, faktor dari tubuh kita sendiri. Misalnya dalam tubuh kita mengidap sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya kayak mah atau tumor atau apapun yang bisa menyebabkan gangguan pada sel saraf manusia. Itu bisa itu bisa menjadi salah satu penyebab seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan. Terus kemudian ada faktor psikis. Faktor psikis sendiri merupakan faktor yang didasari atas kondisi kepribadian individu. Jadi kepribadian individu itu sendiri bisa menyebabkan individu itu bisa mengalami gangguan kejiwaan. Jadi misalnya kalau individu itu maksudnya takut berlebihan, paranoid, terus stres, depresi, itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada individu. Misalnya kalau depresi, orang itu bisa kayak bisa hilang akal sehat, jadi gila, atau kemudian kalau kalau takut paranoid itu bisa menyebabkan delusi yang tidak yang malah akan menambahkan kecemasan dalam dirinya. Kemudian ada faktor keluarga ya. Faktor keluarga ini didasari atas kurangnya orang ayah dan ibu itu sebagai seorang pendidik bagi anak. Jadi misalnya orang tuanya itu tidak ya, maksudnya kayak orang tua berkarir ya, orang tua karir ya, ayah ibu ibu itu memiliki pekerjaan yang maksudnya kayak menyita waktu untuk mengurus anak. Itu biasanya anak itu kan dititipkan pada seorang. Nah, dalam proses tumbuh kembang anak, perlakuan orang tua itu sangat penting ya. Misalnya kalau orang tua sendiri tidak peduli atas perkembangan anaknya, maka anaknya itu akan tumbuh dengan dengan kondisi psikis yang tidak matang ya. Misalnya kayak kurang diajari kasih sayang, kurang diajari menghormati orang lain, terus kurang diajari sopan santun, adat, moral, dan lain-lain. Nah, itu kan bisa menyebabkan anak itu bisa jadi seorang kayak pembangkang, manja, atau mungkin kesepian, atau mungkin tertekan, atau gimana seperti itu. Jadi pengaruh keluarga itu sangat penting ya, bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini bisa jadi itu lingkungan tempat belajarnya, terus lingkungan tempat dia tinggal. Nah, apapun lingkungan yang tidak bisa membuat individu jadi lebih baik. Misalnya kayak lingkungan rumah bordil atau tempat pelacuran seperti itu kan. Terus tiba-tiba ada seorang anak yang tinggal di situ kan, bisa jadi anak itu bisa mengalami conduct disorder. Conduct disorder adalah gangguan pada individu yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya kayak seorang anak kecil terus tiba-tiba malah merokok atau berpacaran atau ya mengatakan hal-hal yang tidak pantas seperti itu. Seharusnya anak kecil itu diajari sopan santun, mengaji, atau ya jauh dari hal-hal yang tidak baik untuk perkembangannya seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya. Bila
Bila kurang jelas, maafkan, itu merupakan sebuah kekurangan dari saya sendiri. Terus semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.